Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vicky Nurfatihatul Fadilah, Nabila Jumna Azizah, dan Ahmad Basrohim akan menjelaskan tentang historitas filsafat ilmu atau struktur revolusi sains. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan-rekan. Revolusi ilmiah atau revolusi sains merupakan proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru. Dengan perubahan paradigma ini, cara pandang ilmuwan dalam menentukan masalah, menetapkan metode dan teknik, dan penarikan kesimpulan terhadap kenyataan alam akan berbeda dari sebelumnya. Revolusi ilmiah terjadi karena adanya persepsi ilmuwan terhadap kekurangan paradigma yang dianutnya dalam memecahkan masalah realitas alam. Semua ilmu menggunakan paradigma tertentu yang diyakini dapat membantu memecahkan masalah alamiah. Kuhn telah berjasa besar, terutama dalam mendobrak citra filsafat ilmu sebagai logika ilmu, dan mengangkat citra bahwa ilmu adalah suatu kenyataan yang punya kebenaran seakan-akan sui generis objektif. Di samping itu, teori yang dibangun Kuhn mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang-bidang keilmuan yang beragam. Selama lebih dari 2 dekade, gagasan Kuhn tentang paradigma menjadi bahan diskusi dalam wacana intelektual. Sejumlah kajian kritis, baik yang mendukung maupun yang menentang, berkembang dalam berbagai kancah disiplin keilmuan. Hampir semua cabang keilmuan menyampaikan respon lewat berbagai versi yang dianggap cukup mewakili nuansa pemikiran yang selama ini berkembang dalam disiplin ilmu masing-masing. Perkembangan epistemologi dari Thomas Kuhn telah membawa perubahan besar dalam peradaban manusia dan mempunyai pengaruh terhadap para pemikir Islam. Kuhn telah menarik fakta bahwa para filosof ilmu pada umumnya tidak menghiraukan persoalan hermeneutik yang pokok, seperti persoalan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang ilmuwan. Menurut Kuhn, rasionalitas ilmiah yang sebetulnya ambigu itu pada dasarnya bukanlah semata-mata perkara induksi atau deduksi, atau juga rasionalitas objektif, melainkan lebih pada perkara interpretasi atau hermeneutis dan persuasi yang cenderung lebih bersifat subjektif. Sebagai contoh metode pembaharuan hukum dan hukum keluarga Islam dalam pemikiran Islam kontemporer, meskipun nuansa perubahan memang cukup terasa, namun pembaharuan paradigma hukum dari metodologi hukum klasik ke sebuah metodologi baru secara aplikatif memang masih jarang ditemui. Karena menurut para ahli hukum yang masih menggunakan paradigma klasik, metode-metode baru yang ditawarkan tidak menawarkan sebuah solusi yang tuntas. Selain itu, masih kuatnya kungkungan dogmatis yang mengakibatkan sikap apatis ini semakin kuat, dan kebanyakan negara Islam maupun negara non-Islam yang memakai hukum Islam dan hukum keluarga, khususnya kebanyakan masih bercorak utilitarianistik. Geliat pembaharuan yang dilakukan oleh para filosof sedikit banyak membangkitkan gairah baru dalam bidang kajian hukum keluarga, cara khusus, dan pemikiran Islam secara umum, dan sekaligus menjadi sebuah titik tolak harapan perubahan pada saat umat Islam terpuruk di tengah derasnya arus perubahan. Selanjutnya, persoalan dan solusi. Bagaimana paradigma dan revolusi dalam wacana pendidikan? Dalam hal ini lebih terfokuskan pada teori belajar yang diinspirasikan oleh paradigma dan revolusi sains. Istilah paradigma identik dengan skema dalam teori belajar. Skema adalah struktur mental atau kognisi yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Skema ini akan beradaptasi dan berubah seiring perkembangan mental anak. Perubahan skema ini bisa mengambil bentuk asimilasi atau akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang dengan seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru tidak sesuai dengan skema yang ada kalanya seorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru itu dengan skema yang ia miliki. Pengalaman yang baru ini bisa sama sekali
tidak cocok dengan paradigma yang ada. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut akan mengadakan akomodasi, yaitu membentuk skema baru yang dapat sesuai dengan rangsangan yang baru, atau memodifikasi skema yang ada hingga sesuai dengan data anomali itu. Inilah yang disebut revolusi skema. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.